Ketika kukira aku istimewa, Agustus tahun pertama. Kukira hanya untukku dirimu, ternyata kau terbagi ke segala penjuru. Sporadis memberi angin surga pada kawanan pemangsa. Masih kurangkah telinga ini mendengar keluh kesahmu? Belum cukupkan waktuku untuk membalas segala aduanmu. Jika aku yang kau rasa menenangkanmu, lantas mengapa ia memenangkanmu? Siapa gerangan dirinya? Dari mana datangnya? Mengapa aku tidak melihat datangnya? Tampaknya terlalu rapi. Kau sembunyikan musuhku di dalam selimutmu. Siapapun yang berusaha merenggutmu akan kuanggap musuhku. Jadi selama ini, saat aku berharap, mungkin saja kau dan dirinya sedang bermalam mingguan. Saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergandengan tangan. Saat aku hendak membantu masalah-masalahmu, sudah ada yang dirinya yang menjadi kesatria untukmu. Bravo, luar biasa. Dan kalah sebelum berperang adalah perasaan yang sangat menyebalkan. Hari ini mau tak mau harus kembali lagi kupakai topeng senyumku. Kusimpan lagi perasaanku rapat-rapat. Selamat, kataku. Padahal bara membakar hati, sembari hangus aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau berjubah api, puaskah kau menjadikanku arang? Sebenar-benarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli akan perasaan kita. Namun ini bukan salahmu. Sungguh, memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Selamat. Pulangku dengan penuh kemunafikan, padahal diam-diam kudoakan ia mati saja. Kau tersenyum, matamu berbinar, entah lugu atau pura-pura tak mengerti mengenai apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam labirinmu, tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, kususupi hari-harimu dengan pengharapan. Secercah harapan mampu hadir bahkan di ruang tergelap. Tenang saja, kau takkan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Ya, aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya. Kalau kau memang untukku, sejauh apapun kakimu membawamu lari, jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kembali padaku. Sekuat-kuatnya seseorang memendam akan kalah oleh yang menyatakan sehebat-hebatnya seseorang menunggu, dan akan kalah oleh yang menunjukkannya. Kalau saja aku mampu, September tahun pertama. Kalau saja aku mampu, sudah ku kejar langkahmu agar kita berjalan berdampingan. Kalau saja aku mampu, sudah ku hiasi hari-harimu dengan penuh senyuman. Kalau saja aku mampu, sudah kutemui dirimu saat dirundung kesedihan. Kalau saja aku mampu, sudah kupastikan bahwa aku pantas untuk kau sandingkan. Kalau saja aku mampu, sudah kubalikkan waktu agar saat ini tak jadi mengenalmu. Kalau saja aku mampu, sudah kuurangi hariku tanpa harus memikirkanmu. Kalau saja aku mampu, sudah kutarik jiwaku yang ingin berada di sebelahmu. Kalau saja aku mampu, sudah kuminta hatiku agar berhenti merasakanmu. Tapi aku mampu untuk memandangimu dari kejauhan tanpa pernah berhenti mendoakan. Aku juga mampu menjadi rumah untukmu, menunggumu yang tak tahu arah pulang. Sungguh aku mampu merindukanmu tanpa tahu waktu, tanpa sedikit pun alasan. Untukmu aku mampu karena kau pantas dengan semua pengorbanan. Rasa yang tidak terbatas takkan mempermasalahkan ketika tidak berbalas. Penantian Oktober tahun pertama. Aku senang wangimu yang tertinggal di sela kalimat manis yang berpenggal-penggal. Di antara reruntuhan kenangan yang membantu, wangimu adalah sebuah mesin waktu. Aku suka matamu yang coklat penuh hasrat, membuat melangkah pergi darimu terasa berat. Dengan mata itu kau memandang alam semesta. Dengan mata itu pula kau menjadikanku tak mampu berkata-kata. Aku benci senyumanmu yang dipenuhi zat adiktif.
sampai aku tak tahu lagi mana yang fakta, mana yang fiktif. Senyum seindah senja itu tak pernah gagal membuatku kegelapan, membias jingga sebelum akhirnya menggiringku pada kegelapan. Aku rindu sosokmu yang memberitahukanku bahwa cinta terpendam adalah bahasa keheningan dengan hati yang saling menggenggam. Jadi, apakah salah jika selalu saja namamu yang terukir, meski rasa ini tanpa nama, tanpa sebab, tanpa mula, tanpa akhir? Lambat laun ku sadari beberapa rindu memang harus sembunyi-sembunyi, bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirim lewat doa. Beberapa rasa memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk diutarakan, hanya untuk disyukuri keberadaannya. Biarlah apa kabar menjadi pengganti aku rindu. Jaga dirimu baik-baik, menjadi pengganti aku sayang kamu. Tangannya menjadi pengganti tanganku untuk menuntunmu, pundaknya menjadi pengganti pundakku untukmu bersandar. Biarlah gemercik gerimis, carik senja, secangkir teh, dan bait lagu menjadi penggantimu. Waktuku kini tak hanya diisi penantian, ada wajahmu di setiap detiknya. Jantungku kini tak hanya diisi darah, ada namamu di setiap detaknya. Zona pertemanan, November tahun pertama. Aku ingat pertama kali melihatmu, kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu, berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita. Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalaku. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa, kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu. Perasaanku, andai saja aku mampu memberitahumu, tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninakbobokkan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar, izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Aku kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, aku tahu kau akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Ada ketulusan yang selalu datang menyapamu setiap hari. Kaunya saja yang menolak untuk melihat dan lebih memilih untuk menatap ke arah lain. Dipukul mundur Desember tahun pertama. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyuman palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini. Sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak sebelum akhirnya sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu lagi, pergi dan lagi pergi.
Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu, dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah, sial. Beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar. Membuatku berdarah tapi aku tak kunjung pergi. Mbak orang dungu, aku bisikkan lagi kata-kata rindu. Menitipkannya di ketiak malam. Sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Ya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan, bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku, jangan risau. Aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia. Tidak kurang dan tidak lebih, aku hanya sedikit kecewa. Kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sesungguhan. Menaruh hati di atas ketidakpastian, sikap sama saja dengan menaruh tangan di tangan seseorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam. Ketika duniamu hancur berkeping-keping, Februari tahun kedua. Ku dengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu, hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini bertepuk tangan sambil memuji-muji karena. Tapi mana mungkin aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang memberikanmu terluka? Kau yang ku yakin tercipta saat Tuhan sedang gembira sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik atau tidak? Jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras katamu. Ia pergi meninggalkanmu kedingin di ujung bumi. Bahkan di atas seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan atau terlalu bodoh untuk menyatakan. Sudahlah. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua-duanya. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda, dia bukan jawaban. Dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia, tapi rezekimu untuk kelak yang dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu, biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatlah dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Mereka yang harus kau jaga, yang lainnya hanya menumpang lewat. Jadi sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenai masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik, karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang tak pernah melepaskanmu. Seseorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu.
Kadang ia datang setelah kau lelah disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Pelarian, Maret tahun kedua.